Suryane sampun surup, dinane mangkin mupet, gelis rawuh peteng, ana kesinamian, rebutan pekarian, saliang tuhusanen. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Semoga semangat Paskah masih menyala dalam hidup kita untuk memberi kekuatan dalam menghadapi dinamika kehidupan kita ke depan dengan berbagai persoalannya. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dalam Puji dan Janji hari Sabtu tanggal 23 April 2022. Yesaya 58 ayat 11 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kamu akan seperti taman yang cukup airnya, seperti mata air yang tak pernah menjadi kering. Yohanes 4 ayat 14, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Ada kata bijak mengatakan, sebuah sungai memotong batu bukan karena kekuatannya, tetapi karena ketekunannya. Manusia di dunia ini akan terpancar irama kehidupannya dari filosofi dan kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupannya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Karakter manusia yang terbentuk dalam hidupnya dibangun dari sebuah proses yang dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang panjang dan akan menjadi kebiasaan yang terjadi secara otomatis di bawah sadar manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Dalam Yesaya 58 ayat 11, jika saya kalimatkan dengan kalimat saya sendiri, berbunyi seperti demikian. Kalau Tuhan selalu menuntun kita, Tuhan akan memuaskan hati kita di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatan kita. Kita akan seperti taman yang cukup airnya, seperti mata air yang tak pernah menjadi kering. Dengan perubahan atau pembaharuan mindset kita atau cara pandang kita akan mempengaruhi cara hidup kita dan keputusan kita. Seperti firman Tuhan, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Dalam kekristenan, kita sedang membangun manusia batiniah yang sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Seperti firman Tuhan malam ini, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia
tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, manusia tidak akan pernah merasa puas tanpa Tuhan Yesus hadir di dalam hidupnya. Melalui kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini, memberikan kelegaan, kepuasan kepada setiap manusia yang mau mengikutinya. Tetapi apabila tidak, dia akan dipuaskan dan terus-menerus dia akan merasa tidak puas karena dia mengikuti keinginan dunia ini. Oleh sebab itu, kita harus mengambil pilihan mengikuti kesenangan daripada dunia ini atau mengikuti akan keinginan Tuhan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan di dunia ini, kita hidup dalam suatu perjuangan. Kita hidup di dalam proses, di dalam kita mengambil pilihan itu, mengikut dunia ini atau Tuhan. Kita akan terus diproses sepanjang perjalanan hidup kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita mengambil pilihan yang tepat sebagaimana yang diajarkan oleh firman Tuhan. Begitu juga kita sebagai iman, sebagai orang Kristen, untuk selalu mengambil keputusan dalam setiap kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan kita, sumber kelegaan kita, sumber air kita yang akan mengarahkan jalan kita menuju perjalanan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui perenungan malam ini, jadikan Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan yang dapat memuaskan dahaga kita dari pengaruh dan godaan kesenangan dunia ini. Kita salibkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup kita untuk membangun hidup yang sederhana, yang membawa kedamaian, yang harus kita menteladani kehidupan Tuhan Yesus, sehingga kita akan kokoh dan kuat menjalani hidup kita di dunia ini. Menjadi anak-anak Allah memerlukan proses yang panjang dalam sebuah pembelajaran dan pelatihan yang dengan tekun kita lakukan, dengan setia kita menjalankannya, sampai itu menjadikan kebiasaan yang kita lakukan, yang selalu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Melalui pembelajaran dan latihan menteladani kehidupan Kristus, itulah harta abadi yang akan kita bawa ke rumah Bapa. Mari kita belajar seperti air di sungai yang terus mengalir. Akhirnya dia dapat untuk memotong, membelah batu yang keras oleh karena ketekunannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, perenungan firman Tuhan malam ini untuk mengajar kami dan memilih untuk mengikut Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Dunia tidak akan dapat memberikan kami kepuasan
Dunia tidak akan dapat menyelamatkan kehidupan kami. Hanya Tuhan Yesus ya yang dapat menyelamatkan kami. Ajarkan kami menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan kami yang dapat memberikan kepuasan dan kelegaan dalam hidup kami. Lindungi kami dari kuasa-kuasa roh jahat. Begitu juga dengan kesenangan dunia ini. Untuk kami tidak tertarik dan tidak terpengaruh dengan godaannya. Supaya kami tekun mengikuti kehendak Allah di dalam perjalanan hidup ini. Ampuni setiap perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.